Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, NIM B05220446, kelas Administrasi Kesehatan 2022A, mata kuliah Epidemiologi dari Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja riwayat alamiah penyakit dari flu burung. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu riwayat alamiah penyakit. Nah, riwayat alamiah penyakit atau Natural History of Disease adalah gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik sehingga penyakit terjadi secara natural. Adapun riwayat alamiah penyakit flu burung. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis penyakit flu burung pada manusia. Tahap prepatogenesis merupakan tahap berlangsungnya proses etiologis di mana faktor penyebab pertama kalinya bertemu dengan pejamu. Faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi berkembangnya penyakit nantinya. Tahap prepatogenesis penyakit flu burung terjadi karena seseorang terinteraksi dengan unggas. Interaksi terjadi tidak disengaja, tidak disadari, dan terjadi karena kebetulan. Interaksi antara manusia dengan sumber penularan secara dominan terjadi di lingkungan sekitar rumah. Tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi penyakit flu burung pada manusia. Tahap inkubasi atau tahap prasimptomatik merupakan tahap berlangsungnya proses perubahan patologik yang diakhiri dengan keadaan irreversibel atau yaitu manifestasi penyakit tidak dapat dihindari lagi. Nah, pada tahapan ini belum terjadi manifestasi penyakit, tetapi telah terjadi tingkat perubahan patologis yang siap untuk dideteksi tanda dan gejala pada tahap berikutnya. Pendapat lain menjelaskan bahwa tahap inkubasi merupakan masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh pejamu atau manusia, tetapi gejala penyakit belum tampak. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap klinis penyakit flu burung pada manusia. Tahap klinis dihitung mulai dari munculnya gejala penyakit sampai kepada seseorang memerlukan perawatan dan pengobatan secara khusus karena ketidakmampuan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Tahap klinis penyakit flu burung pada studi kasus yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini hampir semuanya menunjukkan gejala dan tanda klinis, di antaranya demam panas kurang lebih 38 derajat Celcius, adanya batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan sesak nafas. Dan tahap terakhir yaitu tahap terminal penyakit flu burung pada manusia. Perjalanan penyakit pada suatu saat akan berakhir dengan riwayat alamiahnya. Tahap terminal penyakit merupakan titik berakhir suatu mekanisme penyakit di dalam tubuh manusia dalam keadaan sembuh, mengalami kecacatan atau meninggal dunia. Termasuk perjalanan akhir penyakit flu burung pada manusia. Perjalanan akhir penyakit flu burung lebih disebabkan adanya komplikasi pada infeksi paru-paru atau pneumonia berat yang bisa menyebabkan gagal nafas. Hal ini terjadi karena adanya gangguan ventilasi dan perfusi jaringan paru-paru. Selain itu, juga sering terjadi shock yang pada akhirnya tubuh tidak lagi mampu menahan keseimbangan. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.